Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sinta Asista Official. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku klaim garansi di iBox. Oke, kalau misalnya kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Oke guys, sebelum aku cerita gimana caranya aku dapat unit baru dari Apple. Jadi ceritanya itu pertama-tama itu ada keluhan di handphone aku, yaitu stuck logo ya. Stuck logonya itu berawal dari dia itu sering restart sendiri gitu selama 1 jam. Tiba-tiba kayak handphone aku lagi dimainin, tiba-tiba restart sendiri tapi nyala. Itu tuh jangka waktu tuh 1 jam gitu selama 2 kali, dan situ aku udah mulai panik kenapa bisa seperti itu, karena sebelumnya nggak pernah gitu ya. Aku mengingat lagi flashback apakah pernah sebelumnya jatuh ataupun sebelumnya kena air, itu juga alhamdulillah tidak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa seperti itu, karena aku kayak searching lah kenapa bisa kayak gitu, banyak juga penyebabnya gitu ya, atau bisa juga karena softwarenya. Nah lalu di situ aku kayak mencoba untuk di update gitu ya, walaupun aku takut ketika update itu tiba-tiba mati. Dan benar saja kekhawatiran aku itu waktu di update itu ternyata mati ya. Di situ aku bingung banget kenapa bisa seperti ini. Terus aku menunggu 1 hari, enggak, aku mainin handphonenya. Terus abis itu dinyalain lagi, alhamdulillah nyala, tapi enggak lama itu 5 menit kemudian tiba-tiba mati. Bahkan kayak aku cobain nyala tombol volume sama powernya itu, dan tetap aja bakal mati lagi 1 detik mati, nyala, habis itu mati lagi. Jadi kayak ini sih gak bisa nih, aku kayak nggak bisa untuk memperbaiki sendiri. Jadi aku bawa ke si authorized service center yang Apple itu ya. Nah aku bawa ke servisnya yaitu di kota Cirebon. Aku di sana itu ada Erafone di dalamnya itu ada tempat servis Apple. Nah aku bawa ke sana, dan di sana itu seperti yang aku tahu gitu ya, aku sebenarnya kan searching dulu gitu ya, kayak gimana, dan bener aja. Jadi si iBox itu dia itu tidak menggaransikan si hardware, jadi tidak menggaransikan software gitu. Kalau misalnya pengen memperbaiki software itu bayar, dan dikenakan biaya 400.000 kalau nggak salah waktu itu. Ya sudahlah, aku kayak ya apa deh gitu ya, walaupun ya sayang juga kan, tapi daripada kenapa-napa ya udahlah 400.000. Tapi katanya kalau misalkan memang gagal ya udah nggak usah jadi bayar gitu ya. Pas lagi dicoba ternyata memang ini mah mbak kayaknya bukan dari software kata dia, ini kayaknya dari hardware gitu kan. Waduh kok bisa ya. Tapi kalau dari hardware itu justru itu yang bakal dikasih garansi sama si iBox gitu ya. Tapi dengan catatan itu tidak ada human error. Nah lo si CS nya tuh nanya, mbak katanya ini tuh jujur aja gitu, pernah nggak jatuh atau apa gitu ya, karena kalau misalnya tiba-tiba kita udah kirim barangnya terus tiba-tiba ternyata di sana kayak gini bakal balik lagi gitu ya. Aku bilang enggak sih, nggak pernah, alhamdulillah gitu ya, nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah jatuh, dan nggak pernah kena air juga gitu ya. Ya udahlah, akhirnya lanjut lah. Di situ aku kirim, sebenarnya bisa aku kirim sendiri, tapi karena aku takutnya bisa ya harus packingnya dengan benar, aku nggak ngerti standarnya kayak gimana, jadi aku saranin aja gitu ya sama si authorized service centernya. Itu tuh aku dikenakan biaya ongkir 175.000 atau berapa gitu, lupa deh, pokoknya segitu 170.000-an. Itu tuh untuk biaya ongkir ya, ongkir kesana kesini bolak-balik gitu. Nah terus udah kayak gitu, aku menunggu sekitar 2 mingguan, nanti dihubungin. Kalau misalnya dalam 3 hari itu tidak ada telepon, berarti servisnya lanjut. Kalau misalkan ada, berarti nanti kita tanyain ini mau lanjut atau enggak. Aku tanya dong, kalau misalkan bayar itu berapa, dan ternyata bayarnya, kalau misalnya nih ternyata ada indikasi human error kan, itu bayarnya tuh 8 juta gitu kan. Jadi kayak tolong dipikirkan lagi gitu ya. Dan aku berdoa terus supaya memang nggak apa-apa gitu, handphone aku memang bisa diklaim sama garansi kan sayang banget gitu. Terus udah kayak gitu, aku seminggu itu tuh nggak tenang jujur aja ya. Aku tanya-tanyain terus, aku kayak follow up terus si CS nya, ini gimana handphone aku udah perkembangannya sampai mana, gini. Terus setelah lebaran aku tanyain lagi, ternyata katanya alhamdulillah handphonenya diganti unit baru. Nah
3 hari setelahnya itu dihubungin kalau handphone aku udah bisa diambil. Dan alhamdulillah diambillah handphone aku ke Cirebonnya. Seperti video sebelumnya itu aku lagi ngambil ke sana gitu ya, ngambil unit barunya, ya udah diganti aja gitu. Dan dikasih kayak apa namanya, kayak surat gitu. Kalau misalkan mau dipindah tangankan, di sini ada keterangan kalau misalkan unit itu udah diganti gitu guys. Ya sebenarnya gampang banget untukannya. Kalau misalnya memang masih dalam masa garansi 1 tahun itu, kita itu masih bisa diperbaikin secara gratis gitu ya. Kalau misalkan ya, sekali lagi itu hardware-nya yang kena gitu. Kalau misalkan software-nya yang kena, itu justru malah bayar ya. Bayarnya aku nggak tahu berapa, pokoknya waktu itu si A ngomong 400.000 gitu kan, untuk kayak restore gitu loh, kayak balik lagi bayar handphonenya baru gitu. Nah restore itu 400.000. Kalau misalnya emang dari hardware itu tuh bakal diperbaikin, ada kesalahannya kayak gimana, karena katanya kerusakan handphone aku tuh 80% gitu, lebih dari berapa persen, jadi memang diganti unit yang baru. Jadi memang seperti itu guys. Jadi gampang banget ya buat kalian yang emang ada masalah seperti aku, kalian coba aja ke iBox-nya, siapa tahu memang diganti yang baru juga. Oke, sekian sharing dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ditanyain, boleh kalian komen di kolom komentar. Dadah.